Berumah tangga itu memanglah menjadi banyak impian orang. Namun hal tersebut tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dilalui untuk bisa sampai ke tujuan bersama. Konflik akan terus terjadi jika hal itu tidak sejalan. Sama seperti kisah keluarga yang ada di film ini. Film dengan judul What's Between Us yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi ada sebuah keluarga yang tinggal dan hidup bahagia. Ya, memang mereka terlihat sangat bahagia. Pasangan ini adalah Alice dan Frank. Memiliki 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua mereka. Mereka tuh habis pindahan ke rumah yang baru. Di sana mereka beradaptasi dengan cepat. Frank adalah ayah yang sangat sayang pada anak-anaknya, tapi yang paling spesial adalah Sophie. Seperti kebanyakan suami istri pada umumnya, Frank dan Alice akan melakukan permantapan saat anak-anak pada tidur. Meskipun 1 tahun belakangan ini mereka jarang begituan. Ya, alasannya Frank capek dan kurang bersemangat. Meskipun Frank terlihat orang baik dan sabar, namun tidak sepenuhnya begitu. Emosi bisa datang kapan saja, salah satunya ketika dia lagi main sama Sophie dan teman-temannya. Salah satu teman Sophie ada yang mengambil gitar kesayangan Frank dan merusakkan senarnya. Alhasil Frank kesal dan marah. Hal itu membuat Frank benar-benar dibikin emosi. Harusnya dia tidak sampai melakukan itu di depan anak-anak. Mungkin Frank terlalu capek. Habis kerja lalu main sama anak-anak. Tapi Frank itu orangnya gampang berubah dan moodnya juga mudah baik. Esok paginya ya seperti biasa lagi. Suka membuat Alice tertawa. Alice sangat bersyukur bisa memiliki Frank dalam hidupnya. Bahkan kala itu aja Alice yang baru bangun, belum mandi dan masih bau iler, langsung ngajak Frank untuk enak-enak. Ya, membagongkan memang. Lalu beberapa hari kemudian, Alice tuh iseng-iseng membuka komputer dan melihat riwayat kunjungan situs yang berhubungan dengan sesama jenis. Alice menuduh kalau anaknya yang bernama Luca yang mengakses hal tersebut. Tapi Luca membantah. Ngapain dia buka hal semacam itu? Alice terus bertanya-tanya. Bahkan malam itu aja dia terbangun dan mencoba membuka kembali situs tersebut. Frank yang melihat itu lantas agak sedikit terkejut. Ya, dia mengakui kalau dirinya lah yang membuka situs tersebut. Lantas apa tujuannya? Frank mengatakan kalau dia hanya iseng-iseng aja dan cuma pengen tahu. Gak salah kan? Tapi Alice tuh masih kepikiran. Mana mungkin gak ada tujuannya. Ya, hal itu memang agak membuat Alice sedikit curiga pada Frank. Memang Frank terlihat aneh. Bahkan ketika dia berbicara dengan Luca, tingkahnya tuh ya agak aneh, menggelikan. Tapi Alice mencoba berpikir positif dan berharap kalau itu memang hanya iseng-iseng aja. Hingga musim dingin pun akhirnya tiba. Kala itu, Frank dan Alice mengenang kenangan mereka mendengarkan rekaman di kaset. Tapi tiba-tiba Frank merasa galau. Di sini Frank berkata jujur pada Alice kalau memang dia telah jatuh cinta sama orang lain. Bukan seorang wanita, melainkan pria. Sungguh membagongkan. Fakta itu membuat Alice benar-benar terpukul dan kaget. Dia tidak tahu harus bilang apa. Semenjak malam itu Alice mulai susah untuk berdamai dengan keadaan. Apalagi mengetahui kalau suaminya adalah seorang penyuka sesama jenis. Alice juga memergoki Frank teleponan sama kekasihnya. Padahal di sini tuh Frank meminta kekasihnya untuk tidak lagi menghubunginya. Mungkin Frank juga sadar kalau apa yang ia lakukan ini tuh sebenarnya salah. Kekasihnya Frank itu bernama Pablo. Ya, Pablo itu adalah kenalan mereka saat liburan tahun lalu. Alice masih punya video Frank joget-joget bersamanya. Bulan-bulan terus berganti. Alice mencoba berdamai dengan keadaan dan mencoba mengajak Frank supaya jatuh cinta lagi padanya. Ya, dengan cara ngajak enak-enak. Tapi Frank tuh masih kepikiran sama Pablo. Dia tuh udah hilang rasa pada istrinya sendiri. Konflik-konflik terus terjadi di antara mereka. Bahkan Alice tuh sengaja marah di depan anak-anaknya supaya mereka tahu kalau ayah mereka ini punya selingkuhan seorang pria. Mendengar itu anak perempuan mereka yang bernama Nina jadi kesal dan seketika shock dan terkejut. Dia merasa ayahnya ini udah gak waras. Luca juga mendengar apa yang terjadi dengan orang tuanya. Dia dan Nina juga tidak setuju lagi tinggal bersama ayah mereka. Mereka ingin ayah pergi dari rumah ini. Ya, desakan-desakan itu membuat Frank juga tidak punya alasan lagi untuk bertahan di sana. Hingga pada akhirnya, Frank memutuskan pindah dari sana
bersama Pablo. Dia kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Meskipun berat, namun dia sudah terlanjur seperti ini. Frank sangat berat berpisah dengan Sophie. Namun Pablo berusaha meyakinkan Frank kalau semua itu akan baik-baik aja karena ada dia di sini. Memang sangat berat berpisah dengan keluarga, apalagi ketika di perjalanan Frank meminta Pablo memberhentikan mobilnya. Frank lalu keluar dari mobil, dia pergi ke hutan sambil menangis. Di sana tuh Pablo mengejarnya dan mencoba menenangkan Frank, tapi yang terjadi mereka ujung-ujungnya malah begituan. Pokoknya membagongkan sekali lah. Kepergian Frank ini ternyata membuat Alice malah makin kacau. Awalnya memang dia terlihat tegar, seolah-olah dia baik-baik aja dan mampu bertahan sendirian tanpa Frank. Namun makin hari, Alice tuh makin seperti orang gila. Bahkan dia tuh gak makan selama berhari-hari. Luca dan Nina berusaha membuat ibu mereka sadar kalau apa yang terjadi itu biarlah berlalu. Mereka tetap harus terus melanjutkan hidup. Lalu tak lama, Frank menelpon Alice, namun yang mengangkat Luca. Luca memarahi ayahnya sambil mengatakan kalau ibu mereka tuh belum makan sampai hari ini. Frank tahu kalau dia tuh salah. Dia penyebab semua ini. Dia minta maaf. Hingga pada akhirnya, Alice juga sadar kalau dia tuh harus berdamai dan bertahan demi anak-anak. Alice bangkit dan mulai kembali normal. Alice benar-benar mulai berdamai dengan keadaannya sendiri. Bahkan kala itu dia mencoba mendatangi toko buah yang pemiliknya adalah Pablo. Ya, kekasihnya Frank. Alice tidak ingin terus terpuruk. Kalau Frank bisa, kenapa dia tidak bisa? Akhirnya Alice mencoba kencan online dan ketemuan di salah satu restoran. Ya, ujung-ujungnya Alice mengajak ke rumah dan mereka begituan. Beberapa hari kemudian Frank datang. Dia kangen sama anak-anak. Di sini, Sophie itu mengajak ayahnya dan ibunya untuk jalan-jalan bersama. Udah lama mereka gak ketemu. Di antara mereka, udah tidak ada lagi rasa kebencian. Mereka sudah saling memaafkan dan saling menerima apa yang terjadi. Ya, pada akhirnya tidak ada dendam dan tidak ada kebencian. Mungkin mereka belum bercerai secara resmi, namun mereka memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Ya, itulah tadi alur cerita film What Between Us. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.